Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memutuskan memperbolehkan daerah mulai menerapkan vaksinasi COVID-19 untuk anak 6 hingga 11 tahun. Lalu apa yang harus disiapkan orang tua? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Lucy Amelia, dokter spesialis anak dan artis sekaligus seorang ibu, Mesya Siregar. Selamat siang, Dokter Lucy dan Mbak Mesya. Halo, selamat siang. Apa Halo, kabar? Mbak Misha. Halo dokter. Alhamdulillah, baik. Oke, baik. Nah, saya ke Mbak Mesya dulu. Ini kan sudah dibolehkan oleh pemerintah. Persiapannya apa sih untuk vaksinasi anak ini? Karena Luisa umur 11 tahun ya, anaknya Mbak Mesya ya? Iya betul, 11 tahun baru aja ulang tahun kemarin bulan September. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat aku udah tunggu-tunggu dari kemarin karena anakku belum aku izinkan PTM, hanya menunggu kehadiran vaksin untuk 11 tahun ini gitu loh. Jadi bersyukur banget kalau ditanya persiapan udah bersiap secara mental tapi masih perlu banyak edukasi mempersiapkan secara fisik apa yang harus dilakukan untuk aku sebagai orang tua dan juga anaknya sebelum vaksin. Oke, nah ini kabar baik kan yang ditunggu-tunggu tadi Mbak Mesya bilang. Kekhawatirannya apa sih? Kekhawatiran mungkin lebih kepada KIPI ya biasanya. Kalau orang dewasa kan mungkin edukasinya udah cukup banyak gitu ya, literasi yang bisa kita baca, informasi, KIPI-KIPI yang kemungkinan tiap orang bisa dapetin gitu ya secara individualis. Tapi kalau untuk anak ini mungkin concern aku adalah apakah Sinovac ini KIPI yang terparah tuh kayak apa sih gitu ya. Karena khawatirnya adalah kalau suntik sih aku yakin anakku nggak takut disuntik, udah biasa juga imunisasi gitu ya, udah biasa vaksin gitu. Tapi lebih kepada KIPI-nya sih. Mungkin itu yang pengen nanya juga nanti sama dokter. Oke, Mbak Mesya boleh nanya langsung ini ke Dokter Lucy. Dokter, tadi Mbak Mesya salah satu yang jadi kekhawatiran itu KIPI-nya tadi dok. Seperti apa? Nanti Mbak Mesya boleh lanjutkan untuk bertanya. Oke, jadi untuk KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu memang bisa terjadi di jenis imunisasi apapun. Nah, efek yang ditimbulkan pasca imunisasi, terutama imunisasi COVID ini sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan imunisasi sebelumnya untuk anak-anak. Kita kan sampai usia 5 tahun itu udah mengalami beberapa banyak vaksin yang gejalanya macam-macam gitu setelah diimunisasi. Nah, kita membagi dua efek. Yang pertama adalah efek lokal dan yang kedua adalah efek sistemik. Efek lokal itu adalah efek pada tempat penyuntikan. Biasanya sih nyeri di tempat penyuntikan, kemudian bisa menjadi kemerahan atau bisa bengkak. Nah, itu bisa kita tanggulangi dengan mengompres gitu. Nah, kalau efek sistemiknya itu yang paling mungkin bisa ditemukan adalah adanya demam. Tetapi sejauh ini pada banyak penelitian demam yang timbul sih tidak terlalu tinggi ya, jadi masih bisa kita berikan pengobatan antipiretik atau obat demam untuk menurunkan suhunya ketika pasca imunisasi. Itu tadi keterangan dokter Mbak Mesya, ada efek lokal dan efek sistemik tapi masih bisa ditangani begitu ya Mbak. Ada pertanyaan lainnya mungkin yang ingin ditanyakan langsung Mbak Mesya? Iya, Dokter Lucy, kondisi apa sih yang harus kita perhatikan gitu ya ketika saat vaksin jadwalnya udah dapat gitu ya, karena yang saya dengar katanya nanti pemerintah mau bekerja sama dengan sekolah untuk melakukan vaksin ini gitu ya. Nah, kondisi apa yang harus kita tahu ketika anak ini nggak siap untuk divaksin? Misalnya ketika dia lagi pilek, itu apa harus ditunda gitu ya? Terus kemudian penyakit-penyakit apa pada anak yang memang tidak sebaiknya diberikan vaksin ini? Oke, jadi ada kontraindikasi memang untuk pemberian vaksin COVID ini. Yang pertama adalah vaksin ini tidak bisa diberikan pada anak-anak yang memiliki defisiensi imun. Jadi atau penyakit autoimun yang tidak terkontrol. Atau anak-anak penderita kanker yang sedang menjalani kemoterapi. Atau anak-anak yang mendapat pengobatan imunosupresan, ya, contohnya kortikosteroid jangka panjang.
Nah, itu memang tidak diberikan vaksin. Nah, pada anak yang demam, suhunya lebih dari 37,5 juga disarankan tidak diberikan vaksin dulu, menunggu sampai sembuh. Kemudian untuk anak-anak yang baru saja sembuh dari COVID, tetapi jarak waktunya kurang dari 3 bulan penyuntikan. Nah, itu juga ditunggu dulu, atau anak-anak yang habis imunisasi yang lain. Contohnya misalnya habis imunisasi campak atau MMR atau DPT booster, kita jarak dulu 1 bulan dengan penyuntikan COVID. Atau anak-anak yang dengan darah tinggi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Kalau batuk pilek itu sebenarnya sih tidak merupakan kontraindikasi untuk penyuntikan ya. Jadi nggak ada masalah untuk itu. Gitu. Oke. Baik. Itu tadi pertanyaan Mbak Mesya ya. Mungkin saya boleh nanya ke dokter lagi. Dokter, lalu bagaimana caranya orang tua bisa memastikan anak-anaknya dalam kondisi aman, tidak terdapat kontraindikasi yang seperti dokter katakan tadi? Perlukah check up sebelumnya? Oh ya, jadi gini, memang persiapan sebelum imunisasi ini pada anak-anak, apalagi ini anak umur 6 tahun ya, 6 tahun ke atas, itu kan tantangannya sangat banyak ya, belum ketakutan, tidak semua anak berani untuk divaksin. Jadi pertama sih memang kita harus memberikan informasi benar untuk kata Mbak Mesya. Jadi kita kasih tahu dulu, ini kita mau imunisasi COVID, jangan tiba-tiba langsung surprise datang ke tempat untuk imunisasi disuntik. Wah, itu kan zong banget ya, anak-anak pasti pada nangis ketakutan. Jadi kita memang harus memberi informasi bahwa nanti kamu mau disuntik loh ya. Nanti tujuannya itu supaya kamu bisa sekolah, bisa main sama kakek, nenek. Nah, dengan kita memberitahu seperti itu, mereka juga akan penerimaannya akan lebih bagus ya. Kemudian yang pasti sih pada saat sebelum pergi itu ya usahakan jangan kemana-mana dulu untuk menjaga stamina anak. Kan takutnya kalau misalnya pergi-pergi itu tiba-tiba ketularan temennya atau siapa yang batuk pilek, sebaiknya jangan keluar rumah dulu, di rumah aja dulu. Kemudian nanti pada saat pergi ya bolehlah bawa mainannya atau bawa bonekanya untuk merasa nyaman atau ditemani dengan ibunya, itu nggak ada masalah. Nah, untuk melakukan screening sih saya rasa kebanyakan anak-anak di usia 6 tahun itu memang jarang ya ke dokter anak, karena memang di usia segitu tuh jarang sakit gitu. Nah, pada anak-anak yang memiliki penyakit kronis atau hipertensi atau diabetes mellitus itu biasanya mereka sudah mengetahui gitu. Jadi itu penyakit yang cukup lama gitu ya diderita. Tetapi boleh aja screening walaupun tidak diwajibkan untuk screening. Karena nanti pada saat sebelum penyuntikan biasanya akan diukur tekanan darahnya seperti itu. Jadi menurut saya lebih ke persiapan mental, kemudian jaga stamina. Kalau memang tidak memiliki riwayat penyakit kronis, itu sudah cukup gitu. Dan jangan lupa gunakan masker pada saat di sana dan harus hindari kerumunan gitu. Makanya kalau datang itu bisa diperkirakan waktunya kapan penyuntikannya, kapan datangnya. Gitu. Baik dokter. Nah Mbak Mesya, lalu Mbak Mesya gimana ini memberikan pemahaman kepada anaknya begitu ya, dan juga edukasi mengenai vaksinasi. Sudah tahu belum sih bahwa usianya ini memang sudah masuk vaksinasi gitu, usia vaksinasi yang saat ini sudah diperbolehkan oleh pemerintah? Sebenarnya kalau edukasi sih udah cukup lama ya gitu, karena aku cukup banyak memberikan informasi untuk anak-anak. Prokes, vaksin itu adalah senjata untuk kita bisa hidup di era pandemi ini gitu loh. Jadi anak-anak sudah tahu bahwa itu yang bisa kita lakukan. Makanya anakku yang Luisa ini yang umur 11 tahun itu benar-benar nagih-nagih melulu. Bunda kapan sih vaksin, umur aku keluar, kapan aku udah pengen vaksin, karena dia udah terlalu rindu dengan kegiatan di sekolah gitu ya, walaupun tetap bukan arti mereka terbebas dari COVID gitu ya, bukan berarti mereka bisa lepas masker, bukan berarti mereka nggak cuci tangan dan ngejaga prokes-prokes lainnya gitu loh, tapi anakku alhamdulillah udah aku brainwash lama banget bahwa
Vaksin ini senjata akhir kita gitu loh, selain prokes. Makanya kesiapan itu udah dipunyain sama anak aku, sehingga berita baik ini tuh benar-benar nggak sabar untuk cepat-cepat dapat. Oke, 24 Desember Bunda udah daftar belum? Bunda udah tanya belum ke kelurahan? Bunda udah tanya belum ke sekolah? Udah nggak sabar gitu loh. Jadi edukasi itu memang pelan-pelan udah aku lakuin dari dulu. Dan sekarang harus reminder lagi, jangan sampai mereka salah penerimaan bahwa dengan vaksin akhirnya membuat mereka jadi lupa prokes gitu loh, akhirnya jadi lengah. Itu aja sih yang aku lakuin gitu. Justru malah nagih ya Mbak ya, pengen divaksin. Iya. Lalu kan Mbak Mesya, suami dan juga kakaknya Luisa sendiri udah divaksin ya. Waktu itu Ya, reaksi udah. Luisa seperti apa melihat orang tuanya, kakaknya udah divaksin? Cemburu pastinya ya, kalau udah pada vaksin di rumah aku tinggal aku sama Bambang, anak aku yang paling kecil. Itu aja anakku yang paling kecil aja yang umur 5 tahun itu udah cemburu. Kakak udah boleh vaksin, Bambang kapan? Karena mereka tuh sebenarnya ya cukup tersiksa dengan keprotektifan aku sama suami, dimana kalau lagi kemana pun kita tuh benar-benar double protect gitu loh, dibanding kita yang udah vaksin. Jadi benar-benar buat mereka tuh kayaknya vaksin tuh membuat mereka agak sedikit berlega hati karena mereka udah punya proteksi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Baik Mbak Mesya. Nah kita ke Dokter Lucy. Dokter, ini anak sudah divaksin, anak usia 6 hingga 11 tahun. Gimana memastikan biar tidak lalai? Jangan mentang-mentang sudah divaksin ini boleh bebas begitu. Takutnya orang tua beranggapan seperti itu, anak juga beranggapan seperti itu. Dokter. Iya, jadi memang kembali lagi bahwa edukasi itu menjadi sangat penting ya, apalagi sekarang informasi mudah sekali didapatkan dari media sosial, dari internet, dari TV ya, bahwa tetap prokes nomor 1 disertai dengan vaksin gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau memenangkan peperangan dengan SARS-CoV ini, ya itu dulu yang harus kita lakukan sekarang, sudah tidak ada cara lain gitu. Jadi memang penggunaan masker ini menjadi sangat penting, dan yang paling penting adalah pilih masker yang tepat, yang sesuai dengan ukurannya ya, cara pakainya yang benar, kemudian cuci tangan dengan benar. Dan yang menjadi perhatian khusus itu anak-anak itu agak suka lupa gitu, kalau misalnya pakai masker kadang suka turun, terus dia deket-deket sama temennya gitu. Nah itu memang harus diedukasi dengan baik. Apalagi kalau kita mau melepas mereka pertemuan tatap muka ya, dan saya yakin si gurunya juga akan mengawasi. Tapi yang harus diingat baik-baik bahwa ketika walaupun sudah divaksin, tetap harus menggunakan masker dan jangan berkerumun gitu, jangan terlalu dekat, harus ada jarak. Baik, walaupun sudah divaksin, prokes tetap harus dijaga dengan ketat. Terima kasih Betul. Dokter Lucy, terima kasih Mbak Mesya. Semoga nanti vaksinasi untuk Luisa lancar, sehat selalu semuanya. Terima kasih dokter dan juga Mbak Mesya. Yes, amin.